Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Mbak Prima, silahkan memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Prima sudah memimpin doa. Oh iya, apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, karena cuaca sekarang ini sering hujan ya, dan ada isu bahwa ada pandemi baru, maka kalian harus hati-hati dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, apakah ada yang tidak hadir? Coba ditengok kanan kirinya. Ada, Bu. Berapa anak yang tidak hadir? 4. Ya, nanti di akhir pembelajaran kasih tahu Ibu ya. Ya. Oke. Nah, jadi agenda kita pada hari ini adalah melanjutkan materi kita yang kemarin. Apa ada yang masih ingat materi kita kemarin itu apa? Nilai dan norma sosial. Iya, betul sekali, pintar ya. Jadi setelah kita mempelajari nilai dan norma sosial, pada hari ini kita akan mempelajari tentang penyimpangan sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan secara kritis pengertian penyimpangan sosial. Dan yang kedua adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis ciri penyimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, ini ada peta konsepnya ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari penyimpangan sosial. Yang akan kita pelajari adalah definisi dan ciri-ciri. Nah, untuk definisi di sini nanti kita akan melihat definisi penyimpangan sosial menurut para ahli. Dan untuk ciri-cirinya sudah ada 5 ya ini ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oh ya, sebelum kita pelajari lebih lanjut, ada yang tahu nggak apa itu arti penyimpangan sosial? Ada yang tahu? Ngantuk ya? Ngantuk. Oke, untuk biar lebih fokus dan semangat lagi, Ibu punya game ya. Oke, nama gamenya adalah tepuk pagi siang malam. Nah, jadi kalau Ibu bilang tepuk pagi itu tepuknya 1 kali ya. Terus tepuk malam itu tepuk siang itu tepuk 2 kali. Kalau tepuk malam itu nggak tepuk. Karena apa? Karena lagi istirahat kan nggak boleh tepuk ya. Nah, oke. Semuanya ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Siapa? Oh ya, Mbak Lesa ya. Oh ya, oke Mbak Lesa. Karena Mbak Lesa salah, Mbak Lesa ini ya menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi menurut Mbak Lesa pengertian penyimpangan sosial itu apa? Kalau menurut saya penyimpangan sosial itu sesuatu yang tidak berlaku, tidak sesuai norma yang berlaku di masyarakat, Ibu. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Mbak Lesa atas jawabannya. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Lesa, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya memiliki norma dan nilai-nilai dalam untuk mengatur perilaku kita. Namun banyak sekali masyarakat atau individu yang melakukan perbuatan melanggar nilai atau norma. Nah, perbuatan yang melanggar itulah yang disebut sebagai penyimpangan sosial. Oke? Nah, selanjutnya, ini adalah definisi penyimpangan sosial menurut para ahli. Jadi yang pertama adalah menurut Robert M.Z. Lawang. Menurut Robert M.Z. Lawang, penyimpangan sosial merupakan tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk mengatasinya. Nah, jadi pihak berwenang di sini itu bisa diartikan sebagai kepala suku, kepala pemerintahan, kepala desa, atau pihak berwajib seperti kepolisian, seperti itu ya. Nah, untuk yang kedua adalah menurut Paul B. Horton, penyimpangan sosial merupakan setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma kelompok atau masyarakat. Dan sedangkan yang ketiga adalah menurut James van der Zeden, penyimpangan sosial merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Sudah paham ya apa arti penyimpangan sosial? Paham? Ya. Oke, selanjutnya adalah ciri penyimpangan sosial. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi ciri penyimpangan sosial itu ada 5. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah penyimpangan harus dapat didefinisikan. Apa itu artinya? Penyimpangan harus dapat didefinisikan adalah kita harus memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk menggolongkan apakah itu termasuk ke dalam suatu jenis penyimpangan atau tidak penyimpangan. Nah, di layar ini adalah contoh narkoba. Kenapa narkoba bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang menyimpang atau bisa juga tidak dikategorikan sebagai yang tidak menyimpang? Kenapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan Bu Eni, kenapa? Karena ada beberapa
orang yang menggunakan narkotika untuk medis, selain itu digunakan untuk penyalahgunaan. Ya, tepat sekali, mantap, pintar ya Mbak Heni. Jadi narkotika ini memiliki zat-zat adiktif yang berguna untuk medis. Nah, dalam dunia medis ini, narkotika digunakan sebagai zat analgesik dan pereda nyeri. Oke, yang kedua adalah penyimpangan bisa diterima, bisa juga ditolak. Jadi penyimpangan itu tidak selalu bersifat negatif. Ada kalanya penyimpangan bisa diterima di masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya itu wanita karir. Nah, di depan itu adalah sopir ya, sopir bus. Biasanya kalau yang jadi sopir bus itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Nah, karena di sini ada wanita karir, itu menyimpang, tapi ini menyimpang yang masih bisa ditolerir. Sedangkan yang ditolak ini adalah seperti pembunuhan dan perampokan. Ini kasus Brigadir J ya, kalian tahu ya tentunya ya. Tahu. Ya. Ini contoh yang ditolak di masyarakat. Ibu, istrinya bertanya, Iya, kenapa Mbak Dias? mengapa wanita karir disebut sebagai penyimpangan yang bisa diterima di masyarakat? Oke, baik. Bagus ya pertanyaannya, kenapa wanita karir disebut sebagai suatu penyimpangan? Jadi, pada zaman dahulu, gerak ruang wanita itu sangat dibatasi. Wanita hanya boleh ada di sumur, kasur, dan dapur. Jadi, jika wanita itu bekerja itu dianggap sesuatu yang tidak lazim. Mereka hanya boleh mengurus anak dan suaminya di rumah saja. Namun saat ini kita sudah tahu ya, ada istilah emansipasi wanita yang mana dicetuskan oleh Raden Ajeng Kartini. Jadi saat ini jika wanita bekerja itu sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Oke, yang selanjutnya adalah penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Penyimpangan dikatakan relatif ini apabila masih dalam batas-batas tertentu. Maksudnya adalah penyimpangan ini masih bisa ditoleransi. Contohnya apa? Itu contoh gambar apa? Iya, benar. Ya, jadi anak yang terlambat sekolah ini bisa ditolerir karena misalnya keterlambatannya itu karena bannya bocor atau karena macet. Nah, tapi mereka memiliki inisiatif atau memiliki keinginan untuk merubahnya. Maka itu yang disebut sebagai penyimpangan relatif. Sedangkan penyimpangan mutlak adalah penyimpangan yang di luar batas toleransi. Contohnya adalah siswa yang terlambat, tapi terlambatnya itu dilakukan setiap hari secara berulang-ulang. Jadi mereka tidak memiliki keinginan untuk merubah kebiasaan itu. Ya. Sudah paham? Ya. Oke, lanjut ya. Oke, ciri yang keempat adalah penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Jadi budaya nyata ini adalah suatu yang terjadi yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan budaya ideal adalah peraturan yang diharapkan oleh masyarakat agar bisa hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Tapi pada kenyataannya seringkali budaya nyata dan budaya ideal ini terjadi kesenjangan. Contohnya ini adalah budaya antri. Nah, masyarakat ini berekspektasi bahwa jika kita mengantri dengan tertib, nanti pasti akan tenang ya, harmonis gitu ya, tidak ricuh. Nah, sedangkan kenyataannya bahwa banyak sekali manusia-manusia atau individu-individu ini yang melanggar antrian ini sendiri, ya kan? Ya. Biasa lihat nggak? Biasanya di mana? Di pasar, terus di stasiun, ya kan? Tuh, ya. Jadi antara budaya nyata dan budaya ideal ini terjadi kesenjangan, seperti itu ya. Lalu yang kelima, ciri yang kelima adalah terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Apa itu norma penghindaran? Jadi norma penghindaran merupakan suatu norma yang tercipta karena dalam masyarakat itu ada ingin melakukan perilaku yang sangat dilarang. Misalnya, contohnya mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan ini dilarang kan? Dilarang. Tapi ini ada sekelompok orang yang melakukannya. Nah, mereka ini melakukannya secara tertutup atau diam-diam. Mereka menghindarkan diri dari masyarakat umum. Mereka menganggap bahwa penyimpangan yang mereka lakukan ini merupakan penyimpangan yang masih bisa ditolerir atau masih bisa dilakukan. Jadi norma penghindaran ini adalah merupakan suatu bentuk penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan tapi tetap dilakukan. Paham ya? Paham. Apa ada yang mau beri contoh? Saya Bu. Oh iya, silakan. Contohnya itu sekelompok siswa yang membolos sekolah. Nah, mereka itu melakukan secara diam-diam atau tidak terbuka. Itu tuh mereka tuh menganggap sebagai hal yang biasa, padahal itu melanggar. Harusnya kan tidak dilakukan Bu.
namun oleh mereka tetap dilakukan berdasarkan kayak pandangan mereka sendiri. Ya, benar sekali, benar ya apa yang dikatakan bahwa sekelompok siswa itu yang membolos, mereka itu berkompromi dengan pikiran mereka sendiri bahwa membolos itu suatu pelanggaran yang masih bisa ditolerir, padahal pelanggaran itu membolos itu suatu hal yang tidak boleh dilakukan. Oke. Nah, kita diskusi ya. Jadi satu kelas ini ibu bagi menjadi 5 kelompok. Apakah ini duduknya udah berkelompok? Sudah. Ya. Oke, sebentar. Nanti tugas kalian untuk mengamati gambar yang ibu tampilkan. Nah, setelah itu kalian nanti menganalisis apa saja faktor penyebabnya, kemudian upaya mengatasi dan pihak-pihak yang berwenang untuk mengatasi penyimpangan tersebut. Ya, ibu kasih lihat dulu gambarnya. Nanti ini berurutan ya gambarnya untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke, ibu bagi ya. Coba perwakilan kelompok 1 silakan diambil kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Oke. Jadi ibu kasih waktu 7 menit untuk mengerjakan ya. Oh ya, nanti ibu kasih tahu, nanti dari 5 kelompok ini hanya akan ada 1 kelompok yang maju. Nah, nanti 1 kelompok yang maju itu mendapat reward dari ibu. Nah, kalau kelompok lain yang ada yang mau mendapat reward juga bisa. Caranya gimana? Nanti kalian menanggapi ya teman-teman kalian yang maju, oke? Bisa dimengerti ya? Ya, silakan bisa dikerjakan. Bu, ya? mau izin Bu. Oh iya, silakan. Makasih ya Bu. Ya. Iya, dari buku paket nggak apa-apa, dari yang catatan yang juga nggak apa-apa. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke ibu ya. Sampai sini ya. Coba ini ditulis nama-namanya, nama-nama kelompoknya ya. Ada yang apa ya? Lain kali bisa juga. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya, nama anggota kelompoknya ditulis. Nomor absennya ditulis juga. Ya, nomor absennya bukan A. Nomor absen atau NIM? Nomor absen atau NIM? Ya, ditulis.
Ada yang kurang paham? Sudah bisa ya? Insya Allah. Sudah hampir selesai? Sudah. Ayo. Oke, tunggu yang lain dulu ya. Kayaknya udah selesai ya ini ya? Oke, kalau udah selesai, tadi seperti yang Ibu katakan di depan di awal ya, bahwa nanti akan ada satu kelompok yang maju. Nah, siapa yang mau maju? Coba. Ya, oke, silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang tawuran. Penyebab aksi tawuran pelajar disebabkan oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor internal yang menyebabkan tawuran remaja. 1. Mengalami krisis identitas yang membuat remaja tidak dapat mengidentifikasi figur yang ideal sehingga berpotensi melakukan perilaku menyimpang. 2. Memiliki kontrol diri yang lemah sehingga kurang stabil dalam mengatur emosinya, seperti mudah marah, frustasi, dan kurang peka terhadap lingkungan sosialnya. Selanjutnya, tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kompleks sehingga sering mengambil keputusan yang tergesa-gesa dan tidak berpikir jangka panjang. Selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan tawuran pelajar remaja. Yang pertama, lingkungan keluarga yang hubungannya memiliki perselisihan dan kurang komunikasi dapat memicu aksi negatif dari pelajar seperti bergabung dalam aksi tawuran. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan sekolah yang kurang memperhatikan kualitas pembelajaran dan pengajaran yang baik akan membuat pelajar lebih senang menghabiskan waktu di luar sekolah. Kemudian yang ketiga, lingkungan teman sebaya mengakibatkan munculnya solidaritas yang fanatik sehingga anggotanya perlu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Saya akan melanjutkan yaitu terkait dengan solusi. Jadi solusi yang tepat untuk fenomena sosial tawuran adalah adaptasi program prevensi dalam kesehatan mental yang berguna untuk mencegah terjadinya suatu gangguan, kerusakan, kerugian yang berdampak bagi seorang individu atau masyarakat. Hal itu dikarenakan tawuran pelajar merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku dan penyimpangan perilaku dapat dikategorikan sebagai bagian dari ketidaksehatan mental. Pihak yang bertanggung jawab dalam aksi tawuran remaja adalah pemerintah melalui dinas pendidikan, pihak sekolah, melalui guru BK, dibantu elemen sekolah lainnya, dan pihak orang tua yang diharapkan dapat memberikan perhatian serta motivasi kepada remaja. Seperti itu. Ya. Kelompok 2. Makasih ya. Silakan. Nah,
Kelompok 2 sudah presentasi ya. Apakah kelompok lain ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Oh ya, mana dulu nih? Saya Bu. Oh ya, oke, Mbak Prima boleh. Perkenalan diri dan nama kelompoknya ya. Jangan rebutan. Perkenalkan, nama saya Prima Audria dari kelompok 3. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana Coba kelompok lu bagaimana peran keluarga agar tawuran tidak terjadi. Terima kasih. Ya, silakan kelompok 2 bisa dijawab atau mau ke pertanyaan selanjutnya dulu? Pertanyaan selanjutnya dulu. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliana Mawarji. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan terkait solusi lebih tepatnya ke prevensi atau upaya pencegahan. Nah, misalnya hal itu sudah terjadi, kira-kira solusi dari kelompok 1 untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Terima kasih. Bisa dimengerti pertanyaannya? Ya, Bisa, Bu. Oke, kalau bisa boleh langsung dijawab. Boleh langsung dijawab. Ya, saya izin jawab pertanyaan dari Mbak Prima. Yang nomor 1 ya tadi yang tanya tentang tawuran, kok keluarga gimana gitu ya, kasih solusinya. Nah, itu menurut saya itu kan keluarga itu kan ya apa ya, lembaga utama gitu sebelum anak itu terjun ke dalam dunia luar lagi gitu. Nah, itu mungkin bisa dengan sosialisasi dan pendekatan kepada anak dan pendampingan kepada anak gitu setiap saat gitu. Gitu aja sih Mbak Prima. Apakah bisa diterima? Bisa diterima Mbak. Iya. Bu, Iya. ini waktunya saya udah istirahat dulu. Soalnya kelas lain udah mundur-mandur gitu sih. Oh, gitu ya? Iya. Oke, yaudah kita percepat langsung. Silakan jawab pertanyaan dari Mbak Yuni. Saya izin menjawab yang pertanyaan kedua, Bu. Untuk semisal tawurannya sudah terjadi, upaya itu bisa ditertibkan oleh pihak berwajib itu, kayak dibubarin sama polisi gitu mungkin Mbak. Gimana Mbak Yuni? Sudah, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Iya, karena sudah mau presentasi, Ibu kasih hadiah ya. Terima kasih Bu. Iya. Untuk Mbak Prima ini dari kelompoknya ya, ini dibagi-bagi dengan kelompoknya ya. Dan ini untuk kelompok Mbak Yuli, pintar sekali ya. Oke, oke, silakan boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke ya. Nah, oke, jadi itu ya materi kita pada hari ini. Apa ada yang mau membantu Ibu menarik kesimpulan? Saya Bu. Oh iya, silakan. Izin menyimpulkan, penyimpangan sosial merupakan suatu tindakan yang melanggar atau tidak menaati nilai atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, tentunya untuk pelanggaran ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Iya, baik sekali, mantap ya jawabannya Mbak Yuri. Jadi penyimpangan sosial ini terbagi menjadi ke dalam bentuk yang beragam, dari yang dapat memberikan dampak negatif dan bisa memberikan dampak yang positif. Nah, dengan mempelajari tentang penyimpangan sosial, kita jadi tahu dan paham bahwa dengan melakukan penyimpangan itu tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi merugikan orang lain juga. Nah, tapi dengan melakukan penyimpangan ini harus ditindak tegas. Jadi orang yang melakukan penyimpangan ini harus kita beri sanksi. Nah, namun bukan berarti orang yang sudah melakukan penyimpangan ini tidak bisa berubah. Justru kadang orang yang melakukan penyimpangan ini bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Apakah semuanya paham? Paham ya. Nah, karena paham semua, Ibu kasih PR. Tugas. Nah, jadi tugasnya adalah kalian besok membuat laporan bersama kelompok kalian ini. Nah, kalian mengamati penyimpangan-penyimpangan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, nanti kalian amati, analisis apa saja faktor penyebabnya, lalu kemudian bentuk perilaku menyimpang itu termasuk ke dalam bentuk apa, dan pihak-pihak mana yang harus mengatasinya. Oke? Nah, sekian ya dari Ibu. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.